Ya Pak Alfedi, seperti apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Siak dalam memerangi wabah COVID-19 saat ini Pak? Baik, yang pertama tentu kita sudah membentuk gugus tugas Kabupaten Siak dan juga gugus tugas 14 kecamatan Kabupaten Siak dan relawan kampung melawan COVID-19 di 131 kampung dan kelurahan. Kita juga sudah menghimbau masyarakat Kabupaten Siak yang melalui gugus tugas kecamatan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat ramai. Dan itu sudah kita ingatkan, ya bahkan kita sosialisasikan melalui mobil keliling. Nah, kemudian kita sudah memberlakukan work from home mulai tanggal 18 Maret 2020 yang lalu. Nah, kemudian kita sudah melakukan anak sekolah yang belajar di rumah melalui daring atau e-learning. Nah, kemudian tentu kita sudah mengingatkan masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat. Kemudian dengan cara bagaimana juga untuk tidak bersentuhan, bersalam tidak bersentuhan. Nah, kemudian menjaga jarak dan selalu memakai masker. Nah, sehingga kita harapkan ini bisa memutus rantai penularan COVID-19. Nah, kemudian kita juga melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai fasilitas umum di rumah ibadah. Kemarin tanggal 31 Maret kita sudah melakukan gerakan bersama Polres Siak, Forkopimda Siak, UPIKA, UPDES dan masyarakat penyemprotan secara masif Kabupaten Siak yang dilakukan di 131 kampung dan kelurahan. Kemudian tentunya terhadap yang ODP kita sudah ingatkan melalui gugus tugas kecamatan untuk tidak keluar rumah, mengisolasi diri selama 14 hari. Kita juga sudah memberikan bantuan sembako bagi yang ODP ini yang terutama kurang mampu dari donasi dan sumbangan baik dari pimpinan OPD termasuk kawan-kawan dari PLT dari Forkopimda sebanyak 1.115 paket. Kemudian juga kita sudah membuat himbauan untuk tidak mudik kampung. Kemudian juga tidak melakukan ritual-ritual menyambut Ramadan seperti tradisi kenduri menyambut Ramadan, kemudian juga Bali Mokasai dan tidak ziarah kubur dengan ramai-ramai, sehingga itu kita harapkan memutus mata rantai penularan COVID ini. Ya, Pak Alfedri, terkait dengan bantuan rapid test yang diterima setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Dalam hal ini berapa jumlah yang didapatkan oleh Kabupaten Siak dan bagaimana sistem pelaksanaannya, Pak? Ya, kita sudah menerima rapid test dari Pemprov sebanyak 190, kemudian APD 50. Tentu rapid test ini kita akan gunakan untuk melakukan tes terhadap ODP, terutama yang dari Malaysia ada sekitar 75 orang. Nah, sekarang kan ODP kita ada 701, tetapi yang banyak adalah mahasiswa yang pulang baik dari Jawa maupun di luar Kabupaten Siak. Nah, kemudian tentu terhadap yang ODP ini kita tetap akan pantau. Ini melalui relawan kampung melawan COVID, kita sudah ingatkan juga, ini kan anggotanya ada RT dan RK, supaya diambil nomor HP yang bersangkutan ODP ini sehingga bisa dipantau. Kalau keluar rumah itu bisa diingatkan. Kita sudah memesan rapid test sebanyak 1.000 unit. Nah, ini nanti diharapkan dalam minggu ini bisa sampai ke Siak. Nah, ini tentu kita bisa gunakan untuk ODP yang lain menjadi prioritas. Kita juga sudah merevisi anggaran khusus untuk penanganan COVID ini, baik dari dana insentif daerah DID maupun juga dari DAK Kesehatan sebanyak 33,7 miliar. Kemudian kita sudah menyiapkan juga sembako, ya sembako murah ini subsidi yang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan sebanyak 25.000 paket. Ini kan harganya sekitar 250.000, yang masyarakat membayar 50.000 dan Pemda mensubsidi 200.000. Ini kan 2 tahap setahun di bulan Ramadan dan di tahun baru. Nah, kami akan majukan ini untuk membantu mengatasi masyarakat kita yang terdampak dari COVID-19 ini, terdampak bagi kehidupan. Ya, Pak Alfedri, untuk pelaksanaan dari
rapid test ini sendiri kapan diperkirakan akan dilakukan di Kabupaten Siak, Pak? Nah, rapid test ini besok sudah mulai dilakukan oleh jajaran dinas kesehatan. Kita pusatkan di kecamatan, di tempat-tempat ya fasilitas umum, bisa di puskesmas atau di gedung kecamatan. Terutama tadi untuk 75 orang yang dari Malaysia dulu, baru nanti ke ODP yang lain. Kemudian kita juga sudah membagikan masker bagi ODP ini yang terbuat dari kain yang disiapkan dari Kementerian Resda, itu 2 lembar per ODP. Juga memberikan himbauan ya kepada seluruh ODP ini agar mengisolasi diri selama 14 hari. Kemudian kita juga membuat spanduk sebanyak 350 yang kita berikan kepada seluruh kampung dan kelurahan, minimal ada 2 sampai 4 masing-masing kampung. Nah, himbauannya tetap di rumah saja. Ini bukan waktunya untuk mudik, bukan waktunya rekreasi, bukan waktunya untuk jalan-jalan. Nah, sehingga ada juga tahapan-tahapan pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Siak, sehingga gotong royong kebersamaan ini kita harapkan bisa mengatasi ya penularan dari COVID-19 di Kabupaten Siak. Ya, Pak Alfedri, terakhir Pak, apakah terkait dengan isu karantina wilayah atau lockdown yang sudah berhembus di beberapa wilayah di Provinsi Riau, apakah Kabupaten Siak akan mengambil kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara karantina wilayah, Pak? Kalau untuk karantina wilayah, kita masih memperhitungkan dan mempertimbangkan masa-masa. Karena nanti akan terdampak bagi kehidupan masyarakat secara luas. Seperti kejadian Tegal, seperti juga di New Delhi, ya di luar negeri. Dan ini kan juga, ini kan tidak ada nanti ya mobilitas masyarakat, tidak ada kendaraan lewat, tidak ada nanti rumah makan yang buka. Ini kadang isu sudah mulai. Apakah pabrik sawit tutup? Nah, ini kan jadi persoalan. Saya ingatkan belum ada kebijakan untuk menutup pabrik sawit. Tapi kami akan membuat himbauan agar dilakukan social distancing dan physical distancing di pabrik sawit, agar dilakukan jarak untuk bekerja, memakai masker, tidak bersentuhan, memakai hand sanitizer. Nah, tentu ini kita mengikuti peraturan pemerintah yang mengamanahkan, salah satunya sekarang ini kebijakannya kan pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah seperti work from home, ya anak sekolah ya ini belajar dari rumah, dan ini kita atur tidak ada yang keramaian-keramaian. Tadi juga kita sudah rapat dengan MUI bahwa untuk sholat Jumat sekarang ini yang memang ODP-nya banyak itu kita tiadakan sholat Jumat. Seperti di masjid-masjid Islamic Center, di Al-Fatah, dan kemudian juga seperti ODP banyak dari Malaysia itu kan di Sabau, ya di Usako, nah di Sungai Apit. Dari sepanjang jalan nasional, di jalan provinsi, di Kota Perawang yang sudah ada PDP-nya, juga di Minas, ini sudah dimulai. Jumat lalu tidak sholat Jumat. Sehingga ini ya tidak ada keramaian yang nanti kita khawatirkan akan tertularnya ada saudara. Kalau ada yang carrier dari ODP ini, alhamdulillah di Siak sampai hari ini kan tidak ada yang positif. Mudah-mudahan tidak ada yang tertular virus COVID-19 ini, insyaallah. Amin.